Saudara. Satu dan ayat yang kedua sama-sama kita baca ayat. 1, 2, 3. Kamulah anak-anak Tuhan Allahmu, janganlah kamu menoreh-noreh dirimu ataupun menggundul rambut di atas dahimu karena kematian seseorang, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Amin. Kalau saudara melihat dalam ayat ini, maka ayat ini dimulai dengan sebuah peringatan. Tetapi dikatakan kamulah anak-anak Tuhan Allahmu. Ya. Kata ini boleh dikatakan menjadi kata yang pertama menunjuk kepada bahwa orang-orang percaya, umat-umat Tuhan itu adalah anak-anak Tuhan. Saudara. Ya, nanti kita baca di dalam Yohanes, Injil Yohanes, di situ kemudian disinggung tentang setiap orang yang percaya kepada Tuhan diberi kuasa untuk diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. Kita tidak membahas itu, saudara. Tetapi yang saya mau sampaikan adalah bicara anak, ya saudara, bahwa status kita adalah dikatakan sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan dalam status ini, saudaraku, kalau saudara melihat di dalamnya ada sesuatu yang harus kita mengerti, ya. Bukan hanya tentang status, bukan hanya tentang sebutan, ya saudara, bukan hanya tentang predikat yang Tuhan berikan kepada kita, tapi kalau kita bicara status anak, maka di dalamnya ada sesuatu, ya. Ada sesuatu hal yang harus dipahami, Bapak Ibu Saudara. Ada satu hal yang harus dimengerti oleh setiap kita sebagai yang disebut, yang Tuhan sendiri sebut anak-anak Allah, ya, saudara. Bahwa sebagai anak-anak, saudaraku, anak-anak Tuhan, ya, kalau kita bicara anak, maka di dalamnya anak itu harus mau menerima nasihat, ya, saudara. Didikan. Ya. Di dalam status anak ini pasti mendapatkan dan harus mau menerima apa itu yang disebut dengan nasihat, apa itu yang disebut dengan didikan. Karena nggak bisa lepas. Kalau kata ini, ya saudaraku, tidak ada nasihat, didikan tidak ada, maka dipertanyakan tuh saudara, adakah benar kita adalah anak? Karena begini, saya nggak akan nasihatin anaknya orang. Saya hanya punya kewajiban untuk menasihati anaknya saya sendiri. Amin, saudara. Saudara nggak punya kewajiban, saudara, untuk nasihatin anaknya orang. Nggak ada kewajiban. Tapi kalau buat anak saudara, saudara salah. Saya salah kalau saya nggak pernah nasihatin anak saya. Saya akan salah. Saya akan disebut saya nggak berfungsi sebagai seorang tua. Kalau apa? Kalau didikan itu nggak pernah ada. Saya nggak pernah berikan didikan itu kepada anak saya. Tapi buat orang lain nggak punya hak dan nggak punya tanggung jawab untuk mendidik anak saya, untuk menasihati anak saya. Ya. Ketika anak saya seperti apa, dia boleh menasihati, boleh tidak menasihati. Tapi kalau kita bicara anak saudara, anak saya, maka itu menjadi sebuah tanggung jawab. Itu bicara tentang hak, dan tetapi juga itu bicara tentang tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk apa? Untuk memberikan nasihat, ya. Kita punya hak dan kita juga punya tanggung jawab untuk memberikan nasihat. Kita punya hak dan kita juga punya tanggung jawab untuk memberikan didikan buat anak-anak. Sekali lagi, penekanannya untuk anak orang lain, kita nggak punya kewajiban dan hak. Dan saya mau bilang bahwa Allah, saudaraku, karena dia menyebut kita sebagai anak-anak Allah, maka dia punya hak ini. Ada amin, saudaraku. Dia punya hak ini untuk menasihati saya. Dia punya hak ini untuk mendidik saya. Dan dia juga punya hak untuk menasihati saudara. Dan dia juga berhak untuk menasihati, mendidik saudara. Ini kalau kita bicara anak, ya, saudara. Sama halnya kalau saudara bicara tentang berjemaat, ya, maka ya, saudara sebagai jemaat, sebagai anak-anak Tuhan yang dipercayakan Tuhan, saudara harus mau menerima didikan yang ada di tempat ini, nasihat yang ada di tempat ini. Begitu, saudara. Jadi hubungannya harus jelas, statusnya harus jelas, dan kemudian perlakuannya harus jelas. Karena ketika kita tidak mau menerima nasihat, maka jadi aneh, saudara.
Ketika ada seorang anak yang tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima didikan, jadi aneh, jadi nggak nyambung nanti. Ya. Hubungan ini jadi hubungan yang nggak sehat, hubungan ini jadi hubungan yang nggak normal. Ya. Ini saudaraku, ya sudah kita bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan saja, ya. Bahwa ada nasihat-nasihat yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Ada teguran-teguran saudaraku dalam ada didikan-didikan yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Apakah itu lewat firman Tuhan? Ya sudah. Nasihat itu datang sama saya, nasihat itu datang sama saudara, atau mungkin dari orang lain. Nasihat itu datang. Ya. Nasihat itu diberikan kepada kita. Dan biarlah kita sebagai anak-anak Allah, saudaraku, kita meresponinya, Bapak Ibu Saudara, ya, kita meresponinya. Hal yang kedua, saudara, kalau kita bicara tentang status anak, maka di dalamnya bukan cuma tentang nasihat, bukan cuma tentang didikan, ya, tapi ada pendisiplinan. Ya. Ini saudara, ketika nasihat ini nggak berlaku atau tidak mempan, ya saudara, ketika didikan ini juga tidak mempan, maka yang kemudian maka selanjutnya adalah pendisiplinan. Dan ini yang seringkali juga Tuhan buat dalam hidup saya, dalam hidup saudara. Apa itu yang disebut dengan pendisiplinan? Teguran yang keras. Bukan lagi tentang sebuah kata-kata, bukan lagi tentang sebuah nasihat, tetapi sudah bicara tentang sesuatu yang terjadi dalam hidup saya, terjadi dalam hidup saudara. Ini saudara. Ketika orang tua gagal memberikan nasihat, ketika orang tua gagal memberikan didikan kepada anaknya, maka saya percaya langkah selanjutnya itu ada bicara tentang pendisiplinan. Pendisiplin apa? Lebih kepada bukan lagi sekedar kata-kata, bukan lagi sekedar nasihat, bukan lagi sekedar marah, bukan. Tetapi sudah bicara tentang sebuah perlakuan, sebuah tindakan, sebuah kejadian, saudara, yang dibuat dalam hidup saya, dalam hidup saya. Ini saudara, ya, ini kita mesti ngerti bahwa ini status anak ini seperti ini. Ya. Dan sekali lagi saudara, kalau kita kembalikan, Tuhan nggak punya kewajiban untuk mendidik anaknya orang lain. Kalau itu bukan anak, saudara, kalau itu tidak diakui anak, maka nggak perlu ada yang namanya pendisiplinan. Saya nggak akan ngedisiplinin anaknya orang, nggak ada hak saya, nggak ada tanggung jawab. Jadi bikin masalah buat saya kalau saya sampai ngedisiplinin anaknya orang. Ya, saya akan bikin masalah baru, saya bikin masalah besar dalam hidup saya kalau saya mendisiplinkan anaknya orang. Saya juga nggak akan sibuk-sibuk nasihatin jemaatnya orang. Saya juga nggak akan tegur jemaatnya orang. Saya juga nggak akan sibuk-sibuk tegur pelayan Tuhan yang ada di gereja lain. Nggak akan. Tapi saya punya kewajiban untuk menegur anak-anak Tuhan, jemaat yang ada di tempat ini. Saya punya kewajiban menegur pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini. Kalau saudara masih merasa bahwa saudara masih ada di tempat ini. Dan hal yang selanjutnya kalau saudara melihat, saudara, kalau kita bicara tentang status anak, maka ini saudara yang kita lihat bahwa ada nasihat, ada didikan yang sifatnya dalam bentuk vokal, dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk kalimat, dalam bentuk teguran, dalam bentuk kadangkala amarah. Ya, tetapi hal yang kedua pendisiplinan, tapi bukan cuma itu, saudara. Kalau kita melihat bicara tentang status anak, ya, karena Allah mengakui kita sebagai anak-anak Allah, ini yang hebatnya. Di dalamnya, saudara, ada sebuah tanggung jawab, saudara. Di dalamnya ada apa? Di dalamnya ada pemeliharaan bapak sama anak tuh, saudaraku, ya. Bukan cuma tentang status bapak, anak bapak, enggak. Tetapi saya percaya di dalamnya itu ada pemeliharaan, ada amin tidak? Bagaimana saya bertanggung jawab untuk memelihara anak saya? Saya tidak punya kewajiban untuk memelihara anaknya saudara. Maaf saudara. Tapi saudara punya kewajiban penuh untuk memelihara anak bapak ibu saudara. Memberi makan, memberi pakaian, memberikan yang terbaik buat mereka, kebutuhan-kebutuhan mereka.
Ini saudara, ini bicara tentang bapak dan anak, anak dan bapak. Bukan cuma bicara tentang teguran, bukan cuma bicara tentang nasihat, ya saudara. Tapi di dalamnya ada apa? Ada pemeliharaan, ada kecukupan. Bukankah bapak ibu saudara bekerja, berdagang, berbisnis, ya saudara? Tujuannya apa? Untuk supaya apa? Kebutuhan anak-anak kita itu tercukupi, terpenuhi, bapak ibu saudara. Banting tulang kadang-kala sampai kayak apa, saudara? Kepala di bawah, kaki di atas katanya. Untuk apa? Untuk satu hal, mencukupi kebutuhan. Dan saya percaya, apa yang kita sudah buat untuk anak-anak kita, apalagi Allah, saudara, ada amin, saudara, apalagi Dia, apalagi Tuhan, ya, yang memperkenalkan dirinya, aku ini adalah Bapa, dan engkau adalah anak-anak. Maka saya percaya sekali, dalam nama Yesus saya percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sukar, kita akan tetap dipelihara oleh Tuhan. Amin, saudara. Seperti kita, apakah kemudian ketika kemudian COVID ini berlangsung, lalu kemudian kita nggak berpikir keras untuk bagaimana kita tetap menghidupi anak-anak itu? Bukankah kita terus berpikir keras di tengah-tengah rasa takut, di tengah-tengah rasa cemas, di tengah-tengah rasa khawatir, kita bisa terkena yang namanya virus, saudara. Tapi otak ini terus berpikir keras, bagaimana caranya supaya usaha bisa terus berjalan dan hasilnya untuk bisa memenuhi kebutuhan anak-anak kita, keluarga kita. Apakah kemudian COVID, apakah keadaan yang berbahaya ini menghentikan usaha kita untuk tidak memelihara? Kita bilang begini, nah maklum ya, bapak belum bisa main mangan, angel sih langgar duitnya sih. Nggak bisa, nggak ada kata yang keluar seperti itu, saya percaya. Kita nggak akan kolu ketika pun kita nggak punya apa-apa. Kita bilang begini, maaf ya nak, ya, nok, ya, belum bisa main mangan ya nok ya, lung dinakim dibilang. Nggak ada tuh, saudara. Kalaupun itu mau terucap, kalaupun keadaan memang tidak memungkinkan, dan kata ini sudah mau terucap, tapi kayaknya kita nggak akan tega untuk mengucapin ini. Kita akan cari cara terus, bagaimana caranya untuk supaya anak-anak kita tetap terpelihara. Dan saya percaya itu, Allah dengan segala caranya, Dia tetap mampu memelihara saya dan saudara. Di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah situasi yang sukar, di tengah-tengah keadaan yang, tetapi dia sudah memperkenalkan, saudara, ya, dia sudah memperkenalkan bahwa pribadinya itu adalah Bapa. Dan saya percaya, sudah di tengah-tengah situasi, ya saudara, makanya status anak ini harus jelas. Apa itu status anak? Ini bicara tentang kewajiban daripada Bapa. Tapi apa yang menjadi kewajiban dari seorang anak? Poin yang pertama dan poin yang kedua itu, mau dinasihati, ya, mau dididik, mau didisiplinkan. Kalau ini yang sudah kita lakukan, maka poin yang ketiga, tanggung jawab Bapak itu, saudaraku, akan dipenuhi dalam hidup saya dan saudara, akan dilakukan dalam hidup saya dan saudara. Apa itu? Bicara tentang pemeliharaan. Pemeliharaan itu bukan cuma tentang apa yang kita butuhkan, ya, tetapi bicara tentang pemeliharaan Bapak itu, ya saudara, saya percaya itu apa yang kita inginkan juga. Katanya kebutuhan dan keinginan itu beda. Iya betul, saya setuju. Tetapi yang namanya Bapak, apakah Bapak cuma bicara tentang kasih makan sama anak? Apakah Bapak cuma bicara tentang kasih pakaian sama anak? Saudara punya jawabannya. Adakah saudara kalau sudah kasih makan sama anak, saudara bilang, wah hebat. Kita bakal lebih terpuaskan kalau ketika kita bisa memberikan keinginan daripada anak-anak itu. Apakah itu ya, komputer, apakah itu laptop, saudara, apakah itu motor, apakah itu mobil, itu bicara keinginan. Itu bukan bicara tentang kebutuhan. Kalau kita bicara motor, anak bisa jalan kok. Anak bisa pakai sepeda yang murah. Ini saudara. Dan saya percaya ini bagian yang Tuhan buat dalam hidup saya dan saudara. Bukan cuma memenuhi segala kebutuhan kita, tapi
Saya masih percaya sampai hari ini di tengah-tengah situasi yang sulit, bahkan dia tetap sanggup memenuhi segala keinginan saya dan saudara. Amin, saudara. Keinginan saya yang kadang-kala ya bukan kebutuhan gitu, saudara. Ya, bukan kebutuhan. Tetapi itulah Bapa. Itulah Bapa. Suka permintaan anak itu aneh-aneh. Tapi itulah Bapa. Itulah orang tua, saudara. Yang sekali lagi, saudara, dia tidak terpuaskan ketika dia hanya mampu memberikan kebutuhan anak. Tapi dia akan terpuaskan ketika dia mampu memberikan apa? Keinginan anak. Walaupun ada batasan-batasannya ya, saudara. Ya, tentunya ada batasan-batasannya. Enggak semua keinginan penuh. Nah, ini bagian yang ketiga, bagian yang terakhir, saudara. Bagian yang terakhir. Ini yang saya lihat, Bapak Saudara, ya. Dia bukan cuma memberikan pemeliharaan buat saya dan saudara, jaminan pemeliharaan, melakukan kewajiban untuk memelihara saya dan saudara dengan memenuhi kebutuhan kita, bahkan keinginan kita dia penuhi. Tetapi ini yang saya dan saudara harus tahu juga, bahwa Allah yang memperkenalkan dirinya sebagai Bapa buat saya dan saudara, dia juga bahkan selalu menyediakan masa depan yang terbaik buat saya dan saudara. Bisa bilang amin, saudara. Dia selalu menyediakan masa depan yang terbaik. Sebagai papa saya sebagai papa, saya berpikir bagaimana kemudian ke depan. Saya bukan bicara tentang anak sudah lulus, sudah selesai. Tapi saya berpikir jauh. Saya berpikir 5 tahun, 10 tahun kemudian. Saya berpikir bagaimana kemudian ketika anak saya harus menikah. Ketika anak saya bagaimana? Ketika anak saya butuh anak. Saya berpikir kita sebagai orang tua melakukan hal yang sama. Walaupun di tengah-tengah ketidakmampuan kita, keterbatasan kita. Tapi paling tidak kita berpikir, aduh, mesti dia kayak kukus dia rumah dewek ya. Mesti tak modal. Walaupun kita sendiri gak punya. Tapi bukankah keinginan itu ada? Keinginan itu nggak pernah dibatasi, nggak pernah hilang ketika kita nggak punya duit. Saya percaya itu. Keinginan itu nggak pupus ketika kita nggak punya duit. Terbatas sih, tapi kehendak itu, keinginan itu tetap muncul dalam diri kita. Harusnya tuh tak kasih rumah, ya, paling nggak kayak gitu. Harusnya tuh tak modal di. Harusnya tak beliin apa. Ada yang seperti itunya, saya percaya. Dan saya percaya, saudara, Allah juga yang menjadi Bapa buat saya dan saudara. Dia selalu menyediakan masa depan yang terbaik buat saya dan saudara. Ya. Dia selalu menyediakan bukan cuma kebutuhan kita hari ini, bukan keperluan kita hari ini, keinginan kita hari ini, tapi dia berpikir keras untuk masa depan saya dan saudara di hari-hari ke depan. Saya percaya Allah punya rancangan besar dalam hidup saya. Allah juga punya rancangan besar dalam hidup saudara di masa depan. Ada amin, saudara? Allah masih punya rencana tuh, ya. Allah masih punya banyak, maaf saudara, kalau buat saya PR. Kalau saya sama anak saya anggap itu menjadi PR saya. Untuk apa? Untuk menyediakan masa depan buat anak saya. Dan saya percaya sekali, saudara, ya. Bapak kita di surga juga berpikir yang sama. Apalagi, saudara, yang dikatakan Bapak yang jahat aja bisa melakukan hal seperti itu, apalagi Bapak di surga, kata firman Tuhan. Nah, saya percaya ini dia sedang, saudara, ya. Dia bukan akan, tetapi dia sedang menyediakan masa depan yang terbaik buat saya dan saudara. Amin, saudara, ya. Dia sedang, artinya apa? Dia terus menyediakan. Ini, saudara, yang saya bisa sampaikan bicara tentang hubungan kita antara anak dengan Bapa dan anak. Indah sekali. Kalau saudara melihat, ini bukan bicara tentang status, ini bukan bicara tentang hubungan, tetapi ini bicara tentang sikap, ini bicara tentang perlakuan.
Apakah itu dari anak? Apakah kemudian itu dari Bapa? Ada yang harus dilakukan dari anak, tetapi ada yang harus dilakukan dari Bapa. Kalau bicara pendisiplinan ada. Kadang-kadang Tuhan disiplinkan kita, disiplinkan saya dengan cara yang keras. Sampai apa? Sampai saya yang nantang gitu. Kadang-kadang kalau kita sudah maaf, kadang kita sebagai anak kita nantang. Tapi pendisiplinan ketika kata-kata udah nggak kedengaran, udah budek kita, kayaknya kita budekin diri dengan kata-kata, dengan firman. Akhirnya apa? Pendisiplinan yang datang. Saya pernah cerita saudara, anak saya waktu umur berapa gitu, SMP. Dia omong, dia yang lebih ngegas. Ya, dia lebih marah daripada, suaranya lebih keras daripada saya. Saya sabarin, nggak mempan juga, malah tambah merajalela. Saya ambil semua, walaupun dengan hati yang sedih. Ya, saya sendiri kadang-kadang bingung, itu sudah tepat enggak gitu tindakan saya. Saya ambil laptopnya, saya ambil handphonenya, saya ambil fasilitasnya, saya ambil. Waktu itu dia belum bisa nyetir mobil. Saya ambil semuanya. 4 hari dia datang sama saya, dia peluk saya, dia minta maaf. Apakah kemudian amarah itu masih meledak-ledak? Amarah Allah itu gampang surutnya. Ada apa? Amarah Allah itu gampang surut. Amarah Bapak itu gampang surut. Waktu saya dipeluk sama anak saya, nangis saya. Dan saya kebalikan. Bahkan kalau perlu saya tambah. Ada yang apa yang dibutuhin. Saya pikir Allah kita Allah yang sama, saudara. Dia memang seringkali tegur kita, dia seringkali marahin kita, bahkan seringkali dia disiplinkan kita dengan cara yang keras. Hanya untuk apa? Hanya untuk meluluhkan kekerasan hati kita, kesombongan kita. Kadang-kadang kalau kita sombong di hadapan Tuhan, kadang kalau kita merasa udah hebat gitu, ya kan? Anak-anak zaman sekarang merasa udah hebat, lebih pintar dari orang tua, lebih smart daripada papanya, daripada mamanya. Papa ya tetap papa, mama ya tetap mama. Dengan segala status anak yang hebat, papa ya tetap papa, mama ya tetap mama. Nggak bisa dikalahkan hanya karena mama, papa lulusan SD dan anak ini lulusan S3. Ini sudah. Dan gampang sudah. Meluluhkan hati Tuhan itu gampang. Ketika teguran datang, ketika pendisiplinan datang sama saya dan saudara, gampang. Datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, maka kasihnya mengalir lagi buat saya dan saudara. Ada amin saudara? Kasihnya melimpah lagi buat saya dan saudara. Kasihnya nggak dibatasi saudara. Kasihnya dicurahkan. Israel kenapa? Israel nggak pernah mau bertobat. Kalau saudara melihat nih saudara, sejarah perjalanan bangsa Israel nggak pernah mau bertobat. Sampai akhirnya apa? Teguran Tuhan yang keras ini datang sama Israel lewat apa? Lewat Babel. Bukan Israel, maaf saudara, Yehuda. Ya, Israel dihancurkan sama Asyur. Yehuda dihancurkan sama Babel. 70 tahun mereka di bawah. Tapi kalau saudara melihat itu hati Tuhan itu perih. Kalau saudara melihat, saudara hati Tuhan itu perih. Hati Tuhan di satu sisi nggak tega, tapi di satu sisi pengen didisiplinin. Hati Tuhan tuh apalagi ketika Babel nih saudara, ya Babel tuh keras sekali menindas Israel. Oh, Tuhan yang marah sama Babel. Tuhan tuh kayak gitu.
Dia pakai Babel untuk hukum Israel. Tapi ketika Babel, saudaraku, ya, Nebukadnezar terlalu kasar, terlalu bengis, terlalu jahat sama Israel. Oh, Tuhan marah sama mereka. Tuhan marah sama mereka. Makanya apa, saudara? Mereka dikalahkan sama Raja Kores. Tuhan seringkali tegur kita, seringkali Tuhan marah sama kita. Tuhan seringkali disiplinkan kita. Tapi ketika kita datang sama Tuhan, ya, dengan hati yang hancur, saya percaya anugerah Tuhan melimpah lagi buat saya dan saudara. Dan di dalam anugerah itu ada banyak hal. Bukan cuma bicara tentang pengampunan, bukan bicara tentang belas kasihan, tapi saya percaya di dalam anugerah itu ada banyak hal. Ada banyak hal. Ya, di dalamnya juga ada bukan cuma tentang grace, tentang anugerah, tapi di dalamnya ada kebutuhan saya dan saudara yang ada di dalamnya. Sehingga ketika grace itu hadir dalam hidup kita lagi, anugerah itu, kemurahan itu datang lagi dalam hidup kita, maka saya percaya, saudara, dikembalikannya lagi apa yang sudah hilang dari kita. Bisa bilang amin, saudara. Dikembalikannya lagi apa yang tadinya diambil dari saya, diambil dari saudara. Seperti tadi yang saya ceritakan, saya ambil semuanya, saudara. Saya ambil semuanya. Tapi mikir-mikir remote TV do diambil, ya, remote AC diambil, tapi enggak sih. Tapi ketika kemudian anak saya peluk saya, dikembaliin. Bahkan saya tanya, mau beli apa? Enggak, saya bukan bicara tentang saya bisa ngelakuin ini, tapi saya lagi bicara tentang hati Bapak. Itulah hati kita sebagai orang tua, terlebih hati Tuhan. Indah, saudara, hubungan ini hubungan yang indah. Hubungan ini hubungan yang unik, ya saudara, tetapi hubungan yang indah, saudara. Itulah sebabnya biarlah kita tetap menjadikan diri kita sebagai anak-anak Allah. Amin, saudaraku. Tanda-tanda anak itu, biarlah itu tetap ada dalam diri kita. Ya. Biarlah tanda anak itu bukan cuma bicara tentang ada di rumah. Tapi saya katakan tadi, saudara, ya, mau ditegur, mau dinasehati, mau didisiplinkan, mau diarahkan. Anak itu bukan cuma bicara tentang di rumah, karena pembantu juga bisa tinggal di rumah. Tapi bicara anak itu bicara tentang sesuatu yang, bicara tentang satu hubungan yang timbal balik. Kita nggak bisa bilang begini sama Tuhan, ayo Tuhan, kebutuhan saya Tuhan, ayo Tuhan, kebutuhan saya, ayo pelihara saya Tuhan, ayo pelihara saya, Tuhan, saya punya masa depan, ayo sediakan masa depan yang terbaik buat saya. Tapi sekali lagi, saudara, status anak, hubungan anak dan bapak ini, saudaraku, ini ditandai dengan dua hal, ya, kewajibannya orang tua, tapi juga bicara tentang kewajibannya anak. Haknya anak, tapi juga bicara tentang haknya orang tua, haknya bapak. Nah, kalau ini ada, saudara, ini muncul, dimunculkan dari diri kita sebagai tanda-tanda bahwa kita adalah anak. Maka saya percaya, yang saya katakan tadi, bahwa kewajiban atau apa yang harusnya Allah buat dalam hidup saya, nggak usah dipertanyakan, saudara. Nggak usah diminta-minta, nggak usah. Anak saya nggak usah yang namanya minta-minta. Ya kan, anak saudara nggak perlu tuh yang namanya minta-minta. Minta-minta masa depan, minta-minta bagaimana sih, ya? Enggak. Kita sendiri sudah berpikir, kita sendiri sudah berusaha, berjuang untuk menyediakan apa yang menjadi kebutuhan mereka di masa ke depan. Ya, Tuhan tolong kita, saudaraku, ya. Tuhan meteraikan firman ini buat setiap saya dan saudara, sehingga nggak ada tujuan apa-apa, saudara. Ya. Saya hanya mau supaya ciri-ciri daripada anak itu tetap ada. Ya. Saya juga harus ada, saya harus tetap memperjuangkan ciri-ciri anak dalam diri saya, supaya Allah menemukan bahwa saya ini adalah betul-betul anak. Ya. Bahwa saya mau ditegur, saya mau didisiplinkan, saya mau diarahkan, saudaraku. Itu yang harus ada sama saya, saudara.
Saya nggak bisa bilang bahwa saya ini anak Tuhan, saya ini anak, tapi jangan tegur saya, jangan marahin saya, ya, jangan apa-apain saya, apalagi disiplinin saya, jangan, saya nggak suka, nggak bisa, saudara. Maka runtuh dengan sendirinya hubungan ini, gugur dengan sendirinya hubungan ini, nggak berlaku lagi, saudara. Kalau apa? Kalau bagian ini kita hapus. Tolong kita, mari kita menyembah Tuhan.